Saudara-saudara, tiada kata yang dapat diungkapkan selain ucapan syukur karena kasih setia Tuhan Yesus dan pengorbanannya di dalam kehidupan kita setiap saat. Penyertaan yang Allah nyatakan dalam kehidupan manusia dari dahulu hingga saat ini masih terus berlangsung. Mari bersama kita mensyukuri akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib di tengah situasi dan kondisi wabah COVID-19 ini. Walau kadang akal dan pikiran kita sebagai manusia yang terbatas seringkali masih memunculkan banyak pertanyaan dan keraguan dalam hati dan pikiran, Allah tetap menunjukkan kuasa-Nya sebagai Sang Penebus dan Penyelamat umat manusia untuk selama-lamanya. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di minggu ke-6 sesudah Paskah, yang dalam liturgi gereja biasa disebut Rogate, dalam bahasa Latin yang berarti mintalah, agar hidup kita selalu diberkati dengan hasil panen, sehingga terpenuhi kebutuhan hidup jasmani dan panen rohani, agar terjadi pertumbuhan kehidupan beriman kita dan keluarga, khususnya saat stay at home, di rumah saja bekerja, belajar, dan beribadah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Joni Alexander Lonto. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus Penebus. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah pada saat ini, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga.
langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, sering kami lalai untuk mengerti bahwa kami ini ciptaan-Mu yang hidup secara berdampingan dengan orang lain. Engkau mengajar kami untuk senantiasa hidup di dalam-Mu, tapi setiap hari kami hanya sibuk memiliki sifat masa bodoh, sombong, iri hati, benci terhadap orang lain. Sikap hidup kami, tutur kata dan tingkah laku kami terhadap suami, istri, anak, sesama kami, dan bahkan terhadap Engkau ya Bapa. Ampunilah kami ya Allah, jika kami sebagai gereja-Mu senantiasa hanya sibuk memancarkan kasih Tuhan kepada diri sendiri dan keluarga. Kami lupa dengan sesama kami dan orang-orang di sekeliling kami, sehingga kami tidak berbagi kebahagiaan hidup yang sudah Engkau berikan. Ampunilah kami jikalau hanya sibuk berusaha mencari kenyamanan dan kenikmatan duniawi. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan-Mu. Kami rindu menjalankan hukum kasih, sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh semua orang. Mampukan kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Suara-Mu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Dengarlah berita anugerah. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan kesalahannya, dengarlah berita anugerah pengampunan yang tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang menyatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelur
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 yang menyatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Jemaat kekasih Tuhan, kita masuki pelayanan firman, saat teduh untuk kita sekalian. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mau dengar sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab sebagaimana tertulis dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 11 ayat 17 sampai ayat 23 yang menyatakan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memelukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, moda syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam kehidupan ini, kadang ketika kita berbeda dengan orang lain, dianggap itu masalah. Dianggap itu musuh, dianggap itu lawan. Tapi bacaan Alkitab kita pada saat ini, justru Rasul Paulus bersifat lebih positif terhadap perbedaan. Bahkan kalaupun ada perpecahan, Rasul Paulus berpikir lebih positif. Kenapa begitu? Karena perbedaan yang ada itu akan menunjukkan
Bahwa setiap orang yang berbeda itu akan dan harus memberikan sesuatu yang baik dan terbaik dalam apa yang dia pikirkan dan apa yang dia perbuat untuk kemajuan pelayanan itu sendiri. Kalau kita mengacu pada teori tentang kebenaran, maka ada 3 teori tentang kebenaran seperti yang pernah saya khotbahkan di Jemaat Immanuel Medan. Yang pertama adalah kebenaran itu dimulai dari berpikir. Itu Agustinus berkata begitu. Kalau kita berpikir sesuatu itu baik dan benar, maka apa yang kita hasilkan pasti baik dan benar. Kedua, kebenaran itu adalah berbuat. Itu kata Karl Marx. Karl Marx berpandangan manusia harus homo economus. Artinya bahwa manusia itu jangan ada tingkat kesederajatan yang berbeda. Tidak. Tapi manusia itu harus setara dan sederajat. Dengan setara dan sederajat dia bisa bekerja sama, berbuat. Sehingga kebenaran menurut Karl Marx adalah berbuat. Jangan talk only, jangan hanya bicara, jangan cuma kritik, tapi berbuat, buktikan kebenaranmu itu. Dan yang ketiga, Habermas berpandangan bahwa kebenaran itu diskursus, dibicarakan bersama. Saya punya pandangan begini, saya punya pandangan begitu, atau ada berbagai macam pandangan, masing-masing tidak boleh mengeraskan hati. Masing-masing tidak boleh berkata, saya yang paling benar, saya yang paling baik. Tidak. Tapi kita berdiskusi. Seperti Pancasila berkata. Ya. Bagaimana sila yang keempat? Ya. Bagus sekali. Bagaimana musyawarah harus kita lakukan. Kebenaran-kebenaran kita diskusikan. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Begitupun di dalam gereja. Rasul Paulus berpandangan. Berbeda pandangan boleh, berbeda pendapat boleh. Tapi berpikir yang benar, berbuat yang benar, buktikan bahwa perbedaan pandanganmu itu adalah yang terbaik. Sehingga akhirnya kebenaran demi kebenaran itu diuji, menghasilkan kebenaran yang paling baik, yang paling benar. Makanya di GPIB dalam mengambil keputusan, kita dengan sistem kepemimpinan presbiterial sinodal. Di mana 3 jabatan yang ada, diaken, penatua, pendeta, masuk dalam sidang majelis jemaat, bertukar pendapat, argumentasi dan cara pandang untuk menghasilkan keputusan yang terbaik dan sangat baik. Baik dalam sidang majelis jemaat maupun dalam persidangan sinode. Untuk mendapat hasil yang terbaik. Kalau bahasa Paulus akan terlihat mana yang tahan uji. Mana yang paling baik, mana yang paling benar. Bukan ada otot, bukan ada otak. Tapi adu ide-ide yang brilian untuk kita kerjakan dan lakukan bersama. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tapi tetap Rasul Paulus berpandangan kalau kita tafsirkan lebih dalam. Dia tidak suka dengan perpecahan. Karena perpecahan itu bukan menghasilkan sesuatu pemikiran, tindakan yang terbaik. Tapi menghasilkan pengkotak-kotakan. Menghasilkan pengelompokan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya ibu bapak saudara sekalian, Jemaat GPIB Immanuel Medan, ya, perbedaan pendapat boleh, cara pandang boleh, tapi kita musyawarahkan, kita diskusikan agar dapat keputusan yang terbaik. Kalau sidang majelis jemaat sudah memutuskan, maka seluruh penatua dan diaken harus mematuhinya. Unit misioner, pelkat, komisi-komisi harus mengikuti dan melaksanakannya. Jangan berkata, saya tidak mau, saya tidak mau. Tidak bisa ibu bapak. Ya. Perbedaan pendapat, pola pikir, cara pandang boleh.
Tapi jangan membuat pengkotak-kotakan jemaat terpecah satu dengan yang lainnya. Tidak boleh. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyatukan. Roh Kudus datang untuk menyatukan bahasa-bahasa yang berbeda untuk satu hal, memuliakan nama Tuhan. Jaga persekutuan jemaat kita dan jangan buat perpecahan di dalamnya. Itu hal pertama yang terindah. Berbeda pandangan, cara pikir boleh. Buktikan. Tapi jangan buat pengelompokan dan perbedaan-perbedaan status sosial dan lain sebagainya. Karena kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Bersekutu bersama. Dan hal yang kedua dalam bacaan Alkitab kita ini, kritikan Rasul Paulus kepada kebiasaan jemaat sebelum melakukan perjamuan kudus. Berbeda dengan kita, perjamuan kudus tanpa pertemuan makan malam bersama. Kalau pada saat itu orang mau perjamuan kudus itu, mereka datang kemudian di tempat peribadahan datang dengan membawa makanan masing-masing. Orang kaya membawa makanan yang lezat-lezat. Yang terjadi pada saat itu, orang kaya mau pamer. Saya orang kaya, saya bawa makanan enak. Lalu jemaat yang berkekurangan, dia minder. Akhirnya enggan untuk makan. Tapi ada juga jemaat yang, ini mumpung ada makanan enak, kita makan, kita habiskan. Akhirnya ibu bapak, suasana menuju proses perjamuan menjadi hambar, menjadi tidak bermakna. Kenapa? Terjadi pengkotak-kotakan, terjadi pengelompokan dalam jemaat, pamer harta, merendahkan satu dengan yang lain, menyombongkan diri. Dan itulah yang tidak dikehendaki Paulus dalam hidup dan kehidupan ini. Karena jemaat dengan tujuan makan bersama sebelum perjamuan kudus, mereka diminta untuk saling menopang, saling menolong, saling peduli satu dengan yang lainnya. Justru konflik yang ada dicairkan satu dengan yang lainnya. Ibu bapak kekasih Tuhan, itulah tujuan utamanya. Makan bersama sebelum perjamuan kudus. Masuk dalam persekutuan yang saling menopang dalam kasih Kristus satu dengan yang lainnya. Selesai itu masuki perjamuan kudus. Menghayati karya keselamatan Tuhan yang luar biasa. Sehingga hidup umat bertumbuh di dalamnya. Ya, kalau saya perhatikan di kota Medan ini, ya kalau orang Karo saya lihat kalau pesta itu semuanya melantai. Saya tanya sama Pak Rajiman Tarigan, kenapa mesti di bawah Pak? Oh ternyata buat orang Karo, mau kaya mau miskin, kalau pertemuan umat kita setara. Betul begitu ya? Kalau salah ya minta maaf. Tapi itu hal yang bagus. Juga kalau pesta adat-adat orang Batak saya lihat ya luar biasa. Selesai pernikahan ada pesta, semua dihargai satu dengan yang lainnya. Bahkan gereja pun dihargai, saya pulang dikasih jambar pula. Nah itu kan penghargaan satu dengan yang lainnya. Penghormatan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya ibu bapak saudara sekalian, GPIB motonya apa? Lukas 13 ayat 29. Utara, selatan, timur, barat duduk di meja perjamuan Tuhan. Untuk apa? Membangun persekutuan yang saling menopang dalam kasih. Untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu dengan yang lainnya. Sehingga persekutuan kita rasakan semakin indah. Dan tanpa persekutuan kehidupan dan pelayanan kita menjadi hambar. Ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini kita diingatkan. Mari kita yang kuat menopang yang lemah. Satu dengan yang lainnya. Agar apa? Kita bersama-sama
bergumul memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan saling menopang dalam kasih persekutuan yang sangat indah. Saya bersyukur kalau banyak warga jemaat yang saling menopang satu dengan yang lainnya. Saya bersyukur sehingga yang berkelebihan menopang yang berkekurangan. Sehingga paket sembako baru saja diedarkan oleh Satgas PHM yang mengedarkan dengan karyawan gereja, ada 150 paket yang sudah kita edarkan. Biarlah ini semua menopang. Tapi saya juga senang kalau ternyata jemaat yang bergumul terdampak COVID-19 ini membuat home industry di rumah kecil-kecilan, buat kue, ya, buat keripik-keripik, dan kemudian menawarkan satu dengan yang lainnya, menopang satu dengan yang lainnya. Yang terdampak tidak mau hanya minta-minta. Dia ingin berbuat sesuatu dan jemaat yang berkemampuan membelinya. Menurut saya ini hal yang bagus. Ya, dan harus dijaga dan dipelihara dalam kehidupan berjemaat. Saling menopang satu dengan yang lainnya dalam kasih Tuhan itu sendiri. Tapi yang jauh lebih utama di bagian kedua ini adalah dalam kehidupan persekutuan kita punya perbedaan-perbedaan dalam segala hal, juga dalam kehidupan materi. Bukan untuk dikotak-kotakan, apalagi perpecahan. Tapi yang jauh lebih utama, kita satukan semua karunia ini untuk saling menopang, saling membantu, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saya yakin pergumulan COVID-19 pasti berakhir kalau kita saling menopang dalam doa, juga dalam materi. Juga dalam segala hal hidup dan pelayanan kita. Kalau kita saling menopang satu dengan yang lain, tanpa harus melihat perbedaan-perbedaan, maka gereja kita akan bertumbuh dan terus bertumbuh untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Tuhan, sabdamu mengingatkan kami. Perbedaan cara pandang, perbedaan cara bertindak adalah hal yang baik untuk kami buktikan karya pelayanan kami kepada Tuhan. Dan hal yang kedua, ketika kami berbeda, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk saling menopang dalam hidup dan pelayanan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di
Mari kita berdiri, kita ucapkan pengakuan iman rasuli dalam satu keyakinan dan pemahaman bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang menyelamatkan kita dan Allah yang mengasihi kita. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan masuki doa syafaat kita, dan doa syafaat kita pada saat ini akan didoakan terlebih dahulu oleh warga jemaat. Kemudian saya menutup doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa, kami tidak henti-hentinya terus berdoa, memohon kepadamu Bapa, khusus untuk negara dan bangsa kami agar segera dapat terhindar dari penularan pandemi COVID-19. Bapa, kami juga memohon kepadamu kiranya berkatilah Bapak Presiden kami beserta menteri dan stafnya yang selalu bekerja untuk memimpin rakyat negara Republik Indonesia ini agar tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh perintah, terutama pembatasan sosial berskala besar. Berikan kesehatan pada Bapak Presiden dan staf semua Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa, berkatilah prajurit TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Juga kami berdoa kiranya seluruh bayangkara Polri yang tidak ada henti-hentinya Tuhan terus bekerja di lapangan. Berikan kekuatan jasmani dan rohani kepada mereka Tuhan, sekalipun dia dalam menegakkan peraturan itu Tuhan harus berpisah, tidak bisa berkumpul dengan keluarganya. Terima kasih Bapak. Melalui doa syafaat ini, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Agar dalam masa-masa pandemi COVID ini tetap setia melayani jemaat-jemaat. Secara khusus gereja-gereja GPIB yang masih tetap setia melayani umatnya melalui ibadah-ibadah live streaming. Kiranya jemaat yang mengikuti ibadah-ibadah live streaming ini di rumah-rumah boleh bersyukur dan bersukacita. Dan kiranya ibadah-ibadah yang dilakukan melalui live streaming ini berkenan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa juga kami buat hamba-hambamu, para pendeta, para presbiter, organis, kantoria, dan juga multimedia yang selalu setia melayani. Kiranya Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus juga memberkati kami semua. Berdoa juga kami buat pembangunan gereja GPIB Maduma. Berkati semua panitia agar sehati sepikir demi untuk kelancaran pembangunan GPIB Maduma ini. Buat donatur kami juga berdoa agar kesehatan tetap Tuhan berikan. Tuhan Yesus yang jadi penolong agar pembangunan GPIB Maduma ini boleh nantinya terselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan yang mengasihi kami berdoa pada saat ini untuk jemaat Tuhan satu persatu. Mereka yang
dalam pekerjaan masing-masing. Tuhan berkati keberadaan mereka semua dalam pekerjaan. Namun bagi mereka yang terdampak COVID-19 sehingga harus dirumahkan, di PHK, dan kehilangan pekerjaan penghasilan, Tuhan kuatkan mereka dalam pergumulan yang dihadapi ini. Dan biarlah program gereja yang menopang mereka dari jemaat untuk jemaat dengan pemberian sembako. Tuhan berkati para penyumbang, berkati yang menerimanya, sehingga semua merasakan kebahagiaan. Tuhan yang mengasihi kami, mereka yang sakit, khususnya mereka yang ODP, PDP, bahkan positif COVID-19. Tuhan, kuatkan mereka dalam pergumulan masa isolasi mereka, baik isolasi mandiri maupun di tempat-tempat isolasi di rumah sakit. Kuatkan dan sembuhkan mereka. Bagi mereka yang keluarganya dipanggil Tuhan karena terkena COVID-19, Tuhan kuatkan, hiburkan keluarga mereka. Tuhan yang mengasihi kami, bagi dokter, perawat, relawan, Tuhan berkati senantiasa. Kerja keras mereka sebagai garda terdepan. Tapi ajarkan kami juga, karena saat ini muncul OTG, orang tanpa gejala. Biarlah kami tetap mematuhi apa yang pemerintah inginkan, supaya kami dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, berdoalah untuk yang sakit, di rumah-rumah sakit, berduka cita atau pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan campur tanganlah. Bagi mereka yang berbahagia hari ulang tahun, di pekan ini ulang tahun perkawinan dan sukacita lainnya, sempurnakanlah sukacita mereka. Kami tahu Tuhan mengasihi kami. Tuhan, dengarlah doa umat-Mu di rumah masing-masing dan doa kami sekalian di tempat ini. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku tak akan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku tak akan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku tak akan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan persepuluhan, dana partisipasi pembangunan dan syukur dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 106 0074 000020 atas nama GPIB Immanuel Medan atau memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkannya ke kotak yang ada dalam gedung gereja di depan mimbar atau langsung menyerahkannya ke kantor gereja setiap jam kerja. Dengarlah nats Alkitab dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai dengan 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah. Dalam terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh bagi orang yang
nyala, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, mari bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab hanya karena anugerah-Mu semata kehidupan boleh kami nikmati, dan oleh berkat-Mu kami bisa mengumpulkan persembahan ini. Kiranya persembahan kami ini dapat bermanfaat untuk pelayanan di tengah situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Amin. Jemaat diundang duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon waktunya sejenak untuk mendengarkan intisari warta jemaat bagi kita Minggu 17 Mei 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Immanuel Medan mengucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu bagi warga jemaat dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah pada saat ini. Yang kedua, pelayanan dan ibadah dalam masa pandemi COVID-19. 2.1, menindaklanjuti arahan pemerintah melalui Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, arahan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, serta arahan Majelis Sinode GPIB. Maka ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, dan ibadah pelayanan kategorial diadakan melalui live streaming YouTube GPIB Immanuel Medan atau Facebook live streaming GPIB Mupel Sumut Aceh. Marilah kita mengambil bagian dalam gerakan doa bersama seluruh jemaat GPIB dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 serta dampaknya di setiap hari pada pukul 12 WIB dan pukul 21 WIB. Kegiatan tersebut dapat juga kita ikuti melalui Facebook live streaming GPIB Mupel Sumut Aceh sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 2.2, dalam rangka meningkatkan pelayanan di jemaat GPIB Immanuel Medan pada masa pandemi COVID-19 ini, maka ibadah-ibadah yang dapat diikuti melalui YouTube GPIB Immanuel Medan atau video YouTube di WA Grup Jemaat GPIB Immanuel Medan adalah dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu pelayanan anak setiap hari Minggu pukul 7 WIB. Ibadah Minggu Persekutuan Teruna setiap hari Minggu pukul 8 WIB. Ibadah hari Minggu setiap hari Minggu pukul 9.30 WIB. Ibadah keluarga setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB. Dan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dapat kita ikuti bersama pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2020 pukul 9.30 WIB melalui YouTube GPIB Immanuel Medan. Yang ketiga, peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Bila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka akan dilayani peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus terhadap Saudara Aldo Paul Gabriel Sitepu, anak dari keluarga Tremon Sitepu SH, dan Nyonya Susana P. Tarigan, warga Jemaat Immanuel Medan Sektor Pelayanan 6, dengan Saudari Lisa Puji Fitriani, anak keluarga Nur Saleh, dan Nyonya Rismaini, warga Jemaat Immanuel Medan Sektor Pelayanan 6, pada hari Rabu 20 Mei 2020 pukul 11 WIB di Gereja GPIB Immanuel Medan. Pelayan firman Bapak Pendeta Joni Alonto. Persiapan peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari Senin 18 Mei 2020 pukul 10 WIB di Konsistori GPIB Immanuel Medan dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Alexander Lonto. Mohon kehadiran kedua calon mempelai, orang tua, dan saksi dengan berpakaian sopan dan rapi. Ibadah pemberkatan perkawinan ini telah meminta izin dari pihak kepolisian dan mengikuti protokol kesehatan dengan dihadiri 20 orang. Pendeta, majelis jemaat, mempelai, dan keluarga inti duduk berjarak dan memakai masker. Yang keempat,
Posko Bantuan Dampak Akibat Pandemi COVID-19 GPIB Immanuel Medan. Diinformasikan kepada jemaat dan simpatisan bahwa Gereja GPIB Immanuel Medan membuka posko bantuan dampak akibat pandemi COVID-19 yang diperuntukkan bagi mereka yang kehilangan mata pencarian karena korban PHK, bekerja sebagai pekerja atau buruh harian. Adapun bantuan yang dapat diberikan berupa yang pertama, natura dalam bentuk sembako berupa beras, gula, mie instan, minyak goreng, susu kaleng, dan makanan kaleng. Bantuan ini dapat diberikan ke kantor gereja pada setiap jam kerja dimulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai dengan 15 WIB. Yang kedua, donasi dana dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor 1060074000020 atas nama GPIB Immanuel Medan dengan kode COVID-19 di akhir jumlah dana yang ditransfer. Sebagai contoh, jika jemaat atau simpatisan memberikan Rp500.000, maka jumlah dana yang ditransfer sebesar Rp519 atau dapat juga disampaikan melalui kotak persembahan khusus bantuan corona yang ada di depan mimbar gereja. Demikian informasi ini disampaikan, atas segala partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Yang kelima, Majelis Jemaat GPIB Immanuel Medan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat serta para simpatisan yang telah memberikan persembahan syukur, persepuluhan dan dana partisipasi pembangunan dalam ibadah saat ini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Ulangan pasal 28 ayat 8a dan 12a. Demikian pula ucapan selamat bersukacita dan berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam sepekan berjalan. Yakinlah Tuhan Yesus sumber berkat dan sukacita menyertai hidup kita. Demikian penyampaian intisari warta Jumat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan menutup rangkaian ibadah ini. Pulanglah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan memberkati kita sekalian. Padaku sungguh ku rasakan melimpah di hatiku kepada sesama harus ku beri biar semua orang Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.